Selamat malam dimanapun Anda berada, senang sekali bisa kembali bertemu dengan Anda. Saya Hilbram Dunar, kita sama-sama di Metro TV, di MTGW tentunya, Mario Teguh Golden Ways. Pembahasan kita malam hari ini menarik sekali, membahas mengenai sebuah hal yang mudah-mudahan tidak pernah terjadi pada Anda. Tapi kalaupun iya, bisa dijadikan pelajaran agar kedepannya kita mendapatkan hidup yang lebih baik. Bicara mengenai PHO, perusak hubungan orang. Seperti apa maksudnya? Langsung saja kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. PHO, perusak hubungan orang. Apakah orang ini di luar hubungan atau di dalam hubungan? Di luar hubungan. Aha, bisa nggak orang di dalam hubungan merusak hubungan itu? Aha, lebih banyak kerusakan hubungan disebabkan oleh PHO dari luar atau dari dalam? Dari dalam ya. Karena tanpa pengganggu pun mereka tetap bisa bertengkar toh. Dan kemudian berpisah. Nah, jadi penghancur hubungan orang itu jangan selalu dilihat sebagai orang lain. Banyak di antara kita adalah perusak bagi hubungannya sendiri. Ingat ya, cinta tidak pernah salah. Jangan pernah menuntut cinta. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Yang salah itu kita karena dua hal. Satu, mencintai orang yang salah. Dua, mencintai orang yang tepat dengan cara yang salah. Aha. Nah, siapa perusaknya sekarang kita bahas dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam jalur pemikiran yang tepat. Bahwa seburuk-buruknya kisah cinta kalau sudah menikah bisa baik. Seindah-indahnya kisah cinta yang tidak jadi pernikahan itu ngejelek seumur hidup. Ya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita ubah harapan kita yang lazim, standar kita yang lazim, jadilah orang yang tidak biasa. Orang yang tidak biasa, mudah luar biasa. Itu. Super Pak Mario, baik. Perusak hubungan orang, ya. Saya akan mulai pertanyaan saya dari judulnya. Kalau bicara mengenai hubungan yang rusak, Pak Mario, biasanya ada dua, ya. Cinta dan juga kesetiaan yang tidak sejalan. Menurut Pak Mario seperti apa hubungan antara cinta dan kesetiaan? Mas Hilbram, izinkan saya bertanya dulu. Siapa yang mencintai dirinya sendiri? Good. Kalau Anda mencintai diri Anda sendiri, Anda setia pada kebutuhannya untuk jadi orang baik? Betul. Terus siapa yang malas belajar? Tuh. Banyak mahasiswa begitu buka buku langsung menampilkan tanda-tanda kematian. Ayo, iya toh? Oh, berarti banyak orang tidak setia kepada dirinya sendiri. Yuk kita lihat sekarang meme-nya. Bukti terbaik dari cinta adalah kesetiaan. Oke. Cinta itu satu perasaan yang di dalamnya banyak sekali penipuan. Karena pada saat Anda mencintai seseorang, Anda sangat tidak logis. Sehingga janji apapun Anda percayai. Orang tidak pantas berjanji pun Anda percayai. Yang dijanjikan tidak mungkin pun Anda percayai. Nah, bukti terbaik dari cinta adalah kesetiaan. Karena kesetiaan itu menempel pada yang dijanjikannya untuk jangka waktu yang panjang. Itu namanya kesetiaan. Jadi jangan terlalu berbunga-bunga mempercayai seseorang yang baru Anda kenal karena dia belum membuktikan. Kepercayaan dibangun melalui bukti-bukti kecil yang diulangi sepanjang waktu. Bukti-bukti kecil yang diulangi sepanjang waktu. Ada seorang kekasih wanita bertanya kepada kekasih laki-lakinya,
Dear, katanya kamu akan datang menembus banjir lava untuk menemuiku. Tapi mengapa tadi malam nggak datang? Dia bilang gerimis. Ayo, berapa banyak orang seperti itu? Banyak sekali. Dan yang salah yang perempuan atau yang laki-laki? Yang perempuan. Ya, jadi kalau begitu, jangan percayai seseorang yang belum membuktikan. Buktinya jangan besar-besar, semua bukti kecil-kecil. Karena tidak ada orang langsung melakukan sesuatu yang besar tanpa membangun keteraturan yang kecil. Keteraturan yang kecil, bukan yang besar-besar. Keteraturan, belajar, keteraturannya apa? Ingat berapa tahun yang lalu saya contohkan, saya sendiri kalau malas. Ini yang saya lakukan, sudah malas sekali. Buka laptop sambil malas-malas. Kenapa? Kan yang penting buka laptopnya. Toh, masih malas, nyalakan. Dilihat. Dah, terus keluar kotak itu, password. Nyala, terus kerjakan sambil malas. Lama-lama malu. Masa namanya Mario Teguh begini. Iya toh? Langsung berdiri. Nah, kalau Anda menghormati diri Anda sendiri, Anda malu malas. Kalau bagi Anda orang murahan, malas itu pantas. Tapi kalau Anda menghormati diri Anda sendiri, Anda malu malas. Maka Anda setia kepada impian Anda. Tuh. Super Pak Mario. Kalau menghormati pada diri sendiri, maka malu malas. Baik, sahabat Super, sekarang saya minta Anda mengambil alat polling yang ada di bangku, silahkan ya. Anda juga bisa mengikuti ini di mtgwpol.com, di mana tinggal Anda pilih satu pilihan dari 3 pilihan polling yang ada yang paling sesuai dengan Anda. Kita lihat dulu sama-sama seperti apa pollingnya. Jika orang yang Anda cintai diganggu oleh seorang PHO atau perusak hubungan orang, lalu apa tindakan Anda? Pilihan A, menghubungi sang PHO dan memperingatkannya untuk tidak meneruskan gangguan. Yang B, memberitahu kekasih Anda dan memintanya untuk berhati-hati. Yang C, membiarkannya supaya terlihat apakah kekasih Anda betul-betul mencintai Anda. Yang paling sesuai dengan pilihan Anda adalah A, B, atau C. Silakan tentukan pilihan sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kami lock. Jawabannya kita berikan tepuk tangan. Anda juga bisa mengikutinya atau memilihnya di mtgwpol.com, bisa dari Oppo smartphone Anda. Dan bicara soal Oppo smartphone, Anda jangan lupa untuk follow Twitternya di @oppo_indonesia dan juga Facebooknya di Oppo Indonesia, karena akan ada hadiah yang menarik untuk Anda yang bisa Anda dapatkan dari Oppo smartphone. Baik, seperti apa hasilnya akan kita lihat sama-sama sebentar lagi. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Nah, itu listrik. Ini kan, ya toh? Bahaya nanti kalau kamu pegang taktik. Baik, saya lanjutkan lagi MTGW Mario Teguh Golden Ways berbicara mengenai PHO, perusak hubungan orang. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario adalah, apakah sebuah hubungan Pak Mario yang kuat, yang sangat kuat, maka tidak akan bisa dirusak? Lalu bagaimana caranya menciptakan hubungan yang begitu kuat sampai tidak ada titik lemahnya? Oh, super sekali Mas Ibram. Yuk kita lihat memes ini. Segala sesuatu robek dari sudut terlemahnya. Mas Ibram tanya, apakah ada orang tidak punya titik lemah, tidak punya kelemahan? Tidak ada orang tidak punya kelemahan. Berarti apa? Berarti setiap orang punya kelebihan. Orang pesimis, orang negatif, memprotes Tuhan, kenapa aku punya kelemahan? Padahal Tuhan Maha Adil, maka untuk setiap yang dilemahkan ada yang dikuatkan. Nah, di kelemahan itulah kita diuji. Tidak ada orang diuji di kekuatannya. Oke, kalau kekuatan saya bicara, masa saya diuji di bicara? Kelemahan saya di mana? Di kesombongan, maka saya diuji di kesombongan. Harta. Orang yang lemahnya di harta, jatuhnya
di harta. Tuh orang-orang yang sudah pangkatnya tinggi, terus korupsi, mencuri, jatuh. Duh, kalau mau jatuh itu umur 24, 26, memperbaiki diri segera. Nah, kalau sudah jatuh umur 60-an. Seperti pejabat-pejabat tinggi itu loh. Itu mau kemana mereka setelah itu? 60 tahun, cemar. Aha, cek kalau gitu. Tulis sendiri, rahasiakan. Kelemahanku adalah. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hati, yang mumpung kelemahan Anda masih lucu, hindari. Kelemahan kita waktu remaja lucu, setelah umur 40-an tidak lagi. Istri ngomel, mertua bilang tahu gitu kamu dulu kawin sama Pak Bejo. So, cek kelemahan Anda, hati-hati karena ujiannya selalu di situ. Tuh. Super Pak Mario, terima kasih jawabannya. Langsung saya akan mengajak Anda untuk melihat hasil polling yang sudah dipilih oleh sahabat super yang hadir di studio ataupun Anda di mtgwpol.com. Hasilnya adalah, jika orang yang Anda cintai diganggu oleh seorang PHO atau perusak hubungan orang, apa tindakan Anda? Yang pilih A 20%, yang pilih B 32%, pilihan C paling banyak dari 2.946 voters, dipilih oleh 48%. Kita berikan tepuk tangan. Baik, saya langsung akan cari untuk Anda di sini yang sudah memilih A. Iya, Ibu, pilihan A, Bu. Silakan naik ke atas. Yang memilih B, ya silakan Bapak. A, B, dan yang memilih C. Nama Ibu? Memilih C, Ibu, iya. Naik ke atas panggung, Ibu, boleh. Baik, sudah ada 3 orang yang akan menjawab kenapa memilih A, B, ataupun C. Seperti apa, kita lihat sama-sama. Terima kasih Ibu Anissa, Pak Asep, dan Ibu Ningrum. Ibu Anissa menghubungi sang PHO, memperingatkannya untuk tidak meneruskan gangguan. Mengapa Anda pilih itu? Soalnya setianya cowok kalau terus digodain sama cewek, apalagi cewek kan pinter banget godain ya. Awalnya mungkin dengan perhatiannya ya kan, bisa lama-lama bisa luluh cowoknya. Oh, gitu ya. Kalau dia menggoda, harusnya Anda goda juga dia. Iya dong. Jadi kalau dia tergoda, Anda goda. Oke, tapi Anda akan hubungi dia. Iya. Bilangin, jangan coba-coba. Yang salah itu si wanita itu atau kekasih Anda? Tergantung, lihat dulu siapa yang duluan deketin, Pak. Oh, tergantung yang duluan. Iya. Oh, oke. Sementara kita pegang saja dulu ya. Tergantung yang duluan. Kalau Pak Asep? Ketika kita mengetahui kekasih kita ataupun idaman kita diganggu oleh orang lain, maka terlebih dahulu kita harus memberitahukan kepada kekasih kita, kepada idaman kita, agar dia berhati-hati. Kenapa? Walaupun bilang teman, namun ketika hari demi hari terus berlanjut ungkapan yang selalu diterima, maka lambat laun dia akan menjadi luluh hatinya. Sehingga inilah yang kita takutkan. Jadi ada beritahu, hati-hati dia pengganggu. Pengganggu. Oke, super sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Kalau Ibu Ningrum? Salah satu bukti cinta itu kesetiaan ya Pak. Ya, jadi dibiarkan. Bukan dibiarkan, maksudnya kan kalau misalnya dari awal dia nggak setia, gimana nanti kalau misalnya udah nikah gitu. Jadi membiarkannya supaya terlihat apakah kekasih Anda betul-betul mencintai Anda atau dia. Gitu. Iya. Oke, good. Nah sekarang, ada orang, ini Anda sudah punya anak. Katakan saja anak umur 16 bulan. Sudah mulai jalan. Gitu toh? Nah, ada orang menaruh kabel listrik, ada setrumnya. Colokin di situ, dia lupa, tapi itu. Nah, yang pertama, menghubungi sang tukang listrik, itu listrik, anak saya jalan-jalan, gitu toh? Ya. Good. Yang kedua, bilangin, nak, itu listrik. Ini kan, ya toh? Bahaya, nanti kalau kamu pegang, tatit. Ya. Yang ibu, tipe ibu ini, biarin. Ya. Biarin gitu, anaknya pegang. Yang lebih baik yang mana, Ibu?
Lebih baik B sih. Lebih baik B ya, yang diberitahu. Iya, diberitahu. Diberitahu. Nah sekarang, orang yang belum pernah kesetrum, takut nggak kesetrum? Belum pernah kesetrum, takut nggak setrum? Enggak. Ya, sudah pernah kesetrum belum? Gitu. Yang mana yang nyetrum yang ini? Coba sih, gitu. Gitu kan? Nah, itu memberitahu anak, Pak. Memberitahu kasih Anda untuk memintanya berhati-hati. Dia belum pernah tertipu. Jadi, ada benarnya Anda beritahu tukang listrik itu. Iya toh? Berarti memang tidak boleh hanya diberitahu, tapi juga diperingatkan. Kalau bisa jangan dibiarkan. Ya toh, bila ada petasan sedang subuhnya nyala, terus anak-anak jalan gitu, terus Anda bilang biarin. Ini jadi ibu sampai hati banget. Jadi kalau gitu sebaiknya diberitahu dan sumbernya diinggirkan. Super, terima kasih banyak. Terima kasih, silakan kembali ke tempat, dibawa aja mic-nya. Sudah 3 orang yang menjawab kenapa memilih A, B, ataupun C. Dan selanjutnya tentunya masih ada lagi hal-hal menarik yang bisa Anda dapatkan bersama program ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali hanya di Mario Teguh Golden Ways. Sayangi pembenci, meskipun sulit sayangi. Mereka itu kasihan menjadi manusia kelasnya demikian direndahkan oleh Tuhan. Saya Hilbram Dunar, Anda menyaksikan PHO ya, perusak hubungan orang di MTGW. Nah, berbicara mengenai sebuah hubungan yang rusak, ada juga Pak Mario, orang yang hubungannya rusak karena saling memperdebatkan, meminta antara kewajiban, hak-hak dan kewajiban. Tidak pernah ketemu dan akhirnya bubar. Menurut Pak Mario seperti apa? Super sekali Mas Hilbram. Pertanyaan orang pandai gitu. Kalau ada orang bertanya, puji. Supaya dia tidak bertanya lebih sulit lagi. Yuk kita lihat memes ini. Dasar dari kedamaian adalah kebenaran yang kuat. Dengarkan dia, kebenaran yang kuat. Loh, kenapa kok kebenaran yang kuat? Bukankah kebenaran itu milik Tuhan dan pasti kuat? Lihat ini. Yang benar datang dari Tuhan, yang kekuatannya berasal dari pengertian kita. Yang seimbang antara kewajiban dan hak. Kebenaran bisa disampaikan oleh banyak orang, oleh semua orang, tapi belum tentu kekuatannya sama. Karena orangnya pengertiannya beda tentang kebenaran. Berarti kalau Anda mau menjadi penyampai kebenaran, pastikan pengertian Anda seimbang tentang 2 hal. Apa itu yang bawah? Anda yang baca. Kewajiban dan hak. Biasanya bagaimana menuliskannya? Hak dan kewajiban. Biasanya? Tuh, lazimnya orang menuntut dulu. Karyawan, soal gaji menuntut dulu. Kalau dia menerapkan konsep kekuatan dalam kebenaran, dia penuhi dulu kewajibannya. Istri menuntut suaminya, suami menuntut istrinya. Lupa memenuhi kewajibannya dulu. Karena orang yang memenuhi kewajibannya, dengarkan ini ya, kalau Anda sebagai karyawan, memenuhi kewajiban Anda, tidak dihormati di perusahaan itu, Anda akan dibayar lebih di tempat lain. Yakini itu. Karena yang menjadikan Anda dibayar tinggi, bukan manusia, tapi Tuhan yang melihat kepantasan Anda bagi rezeki yang lebih besar. Anak ini ikhlas sekali memenuhi kewajibannya. Jadi dia berhak. Nah, banyak orang hanya meminta haknya, tidak memenuhi kewajibannya. Nah, orang yang memenuhi kewajibannya, sekarang ingin pandai, wajibnya apa? Belajar. Ingin sehat, wajibnya? Olahraga. Pola hidup yang baik. Itu ya. Kemudian, ingin dicintai, jadi apa?
memperlakukan setiap orang dengan kasih sayang. Loh, bagaimana dengan pembenci? Sayangi pembenci, meskipun sulit sayangi. Mereka itu kasihan menjadi manusia kelasnya demikian direndahkan oleh Tuhan. Sampai diizinkan jadi pembenci. Nah, jadi sayangi. Kalau Anda bisa menyayangi orang yang membenci Anda penyayang yang sesungguhnya. Nah, kalau Anda mau dicintai banyak orang, cintai walaupun mereka membenci Anda. Kewajiban Anda menjadi orang baik. Lalu hak Anda untuk dibaiki mengalir sendiri dari sudut-sudut yang tidak Anda duga. Itu. Super Pak Mario. Baik, sebelum kita break, saya akan meminta untuk Anda, sahabat super yang hadir di studio, yang ingin curhat. Siapa yang sedang dalam masalah pelik hidupnya? Rumit, runyam, susah merana. Ya, Ibu. Bisa naik ke atas panggung. Satu lagi, ada lagi? Ibu yang di belakang. Ya, Ibu. Kita berikan semangat untuk mereka berdua terlebih dahulu. Sudah ada Ibu Resti dan Ibu Vidya yang akan curhat kepada Pak Mario berhubungan dengan PHO, perusak hubungan orang. Seperti apa? Anda jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar. Kami akan segera kembali tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Saya ditabrak pakai motor, diserempet. Dia siram bensin ke tubuh saya. Sudah mau menjentikkan korek api. Anda masih terus menyaksikan MTGW di Metro TV dan langsung saja kita dengarkan seperti apa curhat dari Ibu Resti dan juga Ibu Vidya. Ibu Vidya, terima kasih atas kehadiran Anda. Apa yang ingin Anda ceritakan untuk kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mario. Waalaikumsalam. Salam super. Saya seorang guru SD. Umur saya 28 tahun. Di umur saya yang 28 tahun ini, saya sudah mengalami 2 kali perceraian dengan orang yang sama. Dengan orang yang sama. Pernikahan pertama saya hanya berjalan 10 bulan. Dikarenakan KDRT, akhirnya saya cerai. Setahun 4 bulan kemudian, setelah saya mengurus cerai, belum ketuk palu, dia sudah datang untuk meminta kembali. Karena saya pikir, saya menghargai niat baik dia yang ingin berubah, akhirnya saya iakan. Tapi ternyata bukan kebaikan yang saya dapat, bukan kebahagiaan yang saya dapat, justru tambah parah gitu ya. Sampai akhirnya terakhir tahun Desember 2012, ketika saya sedang mengajak anak-anak kelas 1, 2, 3 untuk outbound di salah satu kota. Karena waktu itu kita sedang cekcok dan saya memutuskan untuk pisah gitu. Dia tidak terima, akhirnya dia nyamperin saya ke tempat outbound itu. Saya belum masuk outbound, saya ditabrak pakai motor, diserempet. Dia siram bensin ke tubuh saya. Sudah mau menjentikkan korek api, tapi keburu ditonjok orang gitu karena di situ posisinya sedang ramai. Akhirnya ada polisi segala macam, orang-orang nolongin, dia dipenjara karena kasus KDRT. Kemarin kira-kira 2 minggu ini, saya tahu dia udah keluar dari penjara karena dia nge-add di Facebook. Saya udah abaikan, terus saya blokir. Tetap aja nge-add, saya nggak tahu itu kok bisa kayak gitu, nggak ngerti. Saya takut Pak, takut sekali gitu. Saya sampai keluar dari kota Bekasi, tempat saya dilahirkan, tempat saya tinggal. Saya ke kota lain, berharap tidak akan pernah bertemu lagi dengan dia. Saking saya takut sama yang namanya kriminal, saya bermimpi punya suami lagi, anggota TNI atau Polri. Dan dapet Pak, tapi
kenalnya di jejaring sosial gitu. Serius sih Pak, dia Polri, serius sama saya gitu. Cuman udah 4 bulan ini belum ketemu juga gitu, malah belum ketemuan. Cuman jadi hubungan kami semu, cuman kami jalaninnya nyata karena kami mau serius gitu. Nah, bagaimana caranya Anda tahu bahwa polisi itu bukan sebetulnya mantan suami Anda? Karena kan kalau ini ada foto, ada suara, telepon. Foto saya sudah banyak dipakai orang. Saya sangat berharap sekali suami saya yang selanjutnya bisa melindungi saya lahir batin. Good, amin. Sebelum kita ke Mbak Resti, yang sangat saya hormati Bapak Kapolres di Bekasi. Ini sudah pengaduan sebetulnya, disaksikan jutaan orang. Saya, Mario Teguh, atas nama masyarakat Golden Ways memohon Bapak Kapolres untuk menyegerakan ketegasan untuk mengusut ini. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Pak Kapolres kita. Mudah-mudahan kepolisian Republik Indonesia berperan baik dalam hal ini. Amin. Mbak Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Resti Puspitasari, saya dari Jakarta Utara. Mungkin yang ada di sini membicarakan PHO, perusak hubungan orang, yang terjadi 1 atau 2 tahun belakangan. Tapi yang mau saya ceritakan adalah PHO bisa bahkan memiliki dampak yang berkepanjangan. Karena PHO ini terjadi sama saya itu sekitar beberapa belas tahun yang lalu. Tepatnya terjadi sama ibu dan ayah saya. Jadi orang tua Anda berpisah karena PHO? Iya, orang tua saya berpisah karena ayah saya memiliki hubungan dengan wanita lain. Dengan wanita lain? Iya, betul. Tidak jadi Ini wanita yang dikenal oleh ibu Anda? Sangat dikenal oleh ibu Sangat saya. dekat. Ini sebenarnya tidak akan jadi masalah jika dia memiliki keadilan. Maksudnya adalah ibu saya tidak pernah mau bercerai atau mau dimadu tidak masalah, asalkan kamu tetap tanggung jawab. Tapi tanggung jawab terhadap kami, anak-anak dan ya, keluarga. Dan akhirnya kami tumbuh menjadi anak-anak yang sangat membenci ayah kami. Banyak orang bilang bahwa saya tidak adil dan saya sombong. Karena begitu saya dan kakak saya memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh kebutuhan kami, baik ibu saya, adik saya maupun kakak saya, kami tidak lagi ingin berhubungan dengan orang itu. Orang itu ayah? Iya, orang itu ayah. Nah, saya mau bertanya Pak, apakah saya salah? Membenci itu salah, siapapun yang dibenci itu salah. Kalau Tuhan membenci, itu membenci karena sayangnya, sehingga dalam kebencian Tuhan, dia diperbaiki. Nah, tapi banyak orang bilang apa yang saya lakukan itu nggak adil. Lalu keadilan untuk ibu saya mana? Ini saya sampaikan juga untuk seluruh saudara saya yang saat ini masih mengatakan bahwa saya dan keluarga saya tidak adil. Saya mau bertanya Pak, apakah saya salah? Ini ayah, ibu, ini wanita itu. Oke? Wanita ini sangat dekat dengan ibu. Sangat dekat, Pak. Sangat dekat, saya tahu. Kemudian menikah. Mereka berselingkuh beberapa tahun sebelum menikah. Oke, jadi Dan yang merusak, yang PHO itu ayah atau dia? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Yang PHO, laki-laki atau perempuan dalam kasus ini? Siapa yang berkuasa menolak?
Laki-laki. Jadi yang merusak siapa? Laki-laki. Ayahnya Mbak Resti perusak keluarganya sendiri. Karena dia sebagai kepala keluarga bisa bilang tidak. Ya. Kalau berselingkuh itu cinta atau nafsu? Nafsu. Karena kalau cinta, nih anak-anaknya terbengkalai, ini terluka. Katakan begitu. Berapa anak-anak? Ada 3 Pak, dan dia pas hanya ya? Ini terluka. Ada 4 orang terluka untuk menyenang. Bukan ini yang terluka. Ini orang yang Badung itu kok gena. Ini yang terluka. Ada 4 orang yang terluka, dia plus seneng-senengan. Ya. Nah, terus apakah salah anaknya menjadi pembenci ayahnya? Salah. Membenci itu salah, siapapun yang dibenci itu salah. Kalau Tuhan membenci, itu membenci karena sayangnya, sehingga dalam kebencian Tuhan, dia diperbaiki. Tuhan murka, maka orang itu diperbaiki. Kalau kita murka, bales. Padahal dia ngelemparnya pakai sendal, kita balesnya pakai bata. Jangan benci ayah. Bersedihlah atas perilaku buruknya, tapi jangan benci. Karena ayah mau insaf pun melihat anaknya benci. Tapi kalau anaknya rindu, sini papa, sini, gitu kan? Sini pak, gitu kan? Misalnya ini nahan banget. Tapi kalau anaknya kangen, rindu, papa, aku mencintaimu, hanya aku sedih sekali papa melukai mama. Coba, rasanya seperti apa bapaknya? Tapi kalau ini laki-laki penghuni neraka, gitu, dikerak neraka, gitu kan? Tuh, see? Dia akan lihat, tidak perlu jadi orang baik, karena anak-anaknya membencinya. So, janganlah menjadi penyebab orang tidak baik, tetap jadi tidak baik. Kalau begitu jadi orang yang baik. Apa enggak merindukan ayah berubah? Bagaimana caranya menghapus? Karena dia meninggalkan kami dalam keadaan sangat tidak baik. Betul. Tidak Sekarang saya cukup. tanyakan di sini. Anda marah toh? Iya. Sangat, Pak. Oke, sangat kuciwa. Iya toh? Iya, good. Apakah ini menjadikan Anda pantas untuk benci? Harusnya iya, Pak. Nah, diganti saja jadi tidak suka. Bisa atau tidak suka sama ayah? Bisa. Nggak usah dibenci. Karena kalau dibenci berarti final dia orang jahat. Kan orang bisa berubah. Apalagi anaknya. Tuh, di badan ini ada mengalir darah beliau. Kalau beliau menonton ini, masa hatinya demikian keji sampai tidak merasakan kasihan kepada anak dan keluarganya. Nggak mungkin. Tidak ada orang sepenuhnya jahat. Bahkan orang yang paling jahat pun menuntut Anda berlaku baik kepadanya. Ya. Orang jujur akan, katakan saja Indonesia sudah korup semua. Oke? Kan beberapa menteri sudah ketahuan nih. Oh iya toh. Yang lain-lain sudah ketahuan. Katakan Indonesia sudah korup semua, orang jujur masih punya pekerjaan. Karena orang kaya yang korup itu tetap butuh accountant yang jujur. Yang hitung uangnya dengan jujur itu masih dibutuhkan. Semua penjahat membutuhkan orang jujur untuk ngitung uangnya. Itu tanda bahwa Tuhan menanamkan programming asli kepada kita tentang kebaikan. Jadi ayahanda masih bisa berubah. Jangan dibenci, Anda tidak suka saja. Itu Sekarang, bisa. ya toh? Sekarang, pesan saya, Ibu. Wanita yang berpisah dengan laki-laki yang suka memukulinya, kemungkinan besar
akan bertemu dan menyukai dan menikahi laki-laki yang akan juga memukulinya. Kira-kira mengapa? Kita tertarik kepada orang-orang yang mirip. Orang ini, perhatikan teman-teman Anda, mirip-mirip. Betul loh, yang Anda sukai mirip-mirip. Berarti Anda kalau sampai bisa jatuh cinta dengan orang separah itu kekejamannya, Anda tidak mempunyai kepekaan untuk mengenali orang baik. Jadi pesannya jangan tergesa-gesa menggantikan kejahatan. Jangan tergesa-gesa ganti suami yang jahat. Jangan tergesa-gesa mengganti. Perbaiki diri dulu. Yuk ambil dalilnya. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan sebaliknya. Perempuan jahat untuk... Kata-kata persisnya adalah wanita yang keji untuk laki-laki yang keji. Tapi kan Anda tidak keji. Good. Nah kalau gitu kita curigai. Dulu sebetulnya sudah pernah dilarang menikah. Betul. Tuh, selalu itu yang saya temui. Wanita baik menikah dengan orang tidak baik selalu dulu melawan nasihat. Betul. 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 Siapa yang melarang Anda menikah? Orang tua. Orang tua. Ayo, orang tua dilawan. Kenapa dulu dilarang, Mbak? Nanti dulu baru kenal. Tuh. Baru kenal. Nanti dulu baru kenal. Kenalnya berapa lama terus menikah? Kenalnya awal Januari, nikahnya April. Itu jagung sudah panen nggak? Belum. Belum. Terlalu cepat ya. Sih, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, adik-adik saya yang muda, pernikahan itu lama. Pacaran itu indahnya sebentar. Oke, asyik masuknya sebentar. Tapi penderitaan dari salah menikah itu lama. So berhati-hati. Nah ini tadi kita sudah minta ke Bapak Kapolres Bekasi. Untuk diperhatikan. Sementara damailah dengan diri Anda sendiri. Pelindung Anda itu Tuhan. Pelindung Anda itu Tuhan. Bukan orang yang Anda harapkan. Makanya jangan berharap kepada orang, berharap kepada Tuhan. Yang melindungi kita itu kebaikan diri kita. Orang baik dilindungi. Minta maaf ke orang tua. Sudah. Sudah. Good. Lalu minta maaf ke diri sendiri. Anda telah mengizinkan diri Anda masuk dalam hubungan yang jelek. Anda, apa yang mau dilakukan? Saya akan coba terima telepon dia. Coba terima telepon dia. Very sweet. Selama ini Anda tolak? Saya ganti nomor. Saya ganti nomor, saya nggak pernah, saya Ganti reject. nomor. Sekarang waktu beliau menelpon, Anda terima teleponnya, apa yang Anda akan katakan? Saya nggak mungkin bisa bilang saya maafin dia. Jangan katakan. Jangan katakan, Papa aku maafkan. Berarti kan kita ambil posisi lebih tinggi. Papa, I love you. I will try. Good. Lakukan itu. Setelah itu Anda akan memasuki kehidupan yang indah yang sedang dihidupi oleh orang-orang yang ikhlas. Banyak di antara kita hidupnya masih gerah karena belum ikhlas. Ikhlas. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih. Saya persilakan untuk kembali ke tempat. Ya. Baik. Kita akan break dulu sebentar, tapi Anda jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama kami. Saksikan terus Metro TV dan kami akan segera kembali. Tentunya hanya di sini bersama program ini, di Mario Teguh Golden Ways. Saya sudah mengenali ada tanda-tanda masalah, begitu tanyanya gini. Saya kan punya pacar. Saya kan punya mantan. Nah mantan saya ini pacaran. Saya suka main sama mantan.
Baik, dilanjutkan lagi MTGW, Mario Teguh Golden Ways, perusak hubungan orang. Nah, berbicara mengenai perusak hubungan orang, permasalahan berikutnya Pak Mario. Biasanya orang-orang PHO ini memiliki keahlian-keahlian tertentu yang bisa menghipnotis orang agar mengikuti keinginannya. Pak Mario melihat seperti apa? Super sekali. Yuk kita lihat meme yang berikut ini. Semua PHO, perusak hubungan orang, pandai memainkan hati. Maka gunakanlah hati Anda 2 kali. Hati. Aha. Kalau pikiran kan, apa lo nggak mikir? Kan 1 kali. Kalau ini kan hati 2 kali. Lihat ya. Nih, orang benar. Kalau kasar, yang diperhatikan orang kebenarannya atau kekasarannya? Tuh, itu sebabnya banyak penyampai kebenaran gagal karena dia kasar. Mau menegakkan syariat agama dengan cara yang kejam. Lalu orang bilang, untuk apa aku meyakini yang kau yakini kalau kamu pembenci? Ya, jadi kalau gitu, kalau orang benar harus apa? Plus santun. Ayo, kalau santun yang kelihatan apanya? Bahwa kebenaran itu indah sekali pada pribadi yang santun dan kesantunannya menjadi pemikat hati karena dia benar. Ayo, pemain hati. PHO itu pinter sekali memainkan hati. Kalau Anda kena permainan dia, sakitnya itu seperti makan lengkuas. Kayak apa tuh Pak? Iya kan di restoran Padang, rebutan rendang, semua dapat daging, kita dapat lengkuas. Semua makan daging, kita ngunyah lengkuas. Itu sakit. So, berhati-hatilah. Ya, contohnya, kita anggap PHO itu hanya hubungan cinta. Tidak, dengarkan ini. Dan ini parah sekali. Oke. Seorang pemilik perusahaan punya beberapa direktur nih. Salah satunya perempuan. Ini yang wanita. Iya dong, yang satunya rambutnya sedikit. Nah, yang perempuan ini sudah menikah dengan laki-laki dengan pendapatan plus minus biasa, dia pendapatannya plus besar. Wanitanya. Tapi bukan masalah, karena kalau dia betul-betul mencintai suaminya, dia kan ingin bersama-sama. Seperti saya tidak bisa makan sendirian. Kalau nggak ada Ibu Lina itu rasanya daging serasa lengkuas. Nah, ini memanipulasi semua karyawannya supaya lebih mementingkan pekerjaan daripada keluarga. Wanita ini sampai tidak punya anak karena terlalu tua. Takut meninggalkan kantor. Suaminya selalu tanya kapan kita punya anak. Jawabannya apa? Nanti kalau cuti hamil, kasihan perusahaan. Tuh, siapa PHO-nya? Pemilik perusahaan ini manipulatif, membuat karyawannya sampai tidak berani hamil karena takut mengecewakan dia. Lalu wajar nggak kalau dia nanti tertarik kepada wanita lain? Wajar. Nah, pernikahannya ini loh. Apakah ini pernikahan yang disatukan oleh Tuhan atau yang disatukan oleh stupidity? Stupidity. PHO itu tidak selalu orang cinta-cintaan. Dalam kehidupan kita PHO itu real sekali. Itu bisa wakil rakyat yang Anda pilih, pejabat tinggi yang Anda pilih itu loh, yang rebutan kasih nomor di samping foto profilnya sampai fotonya asli nggak kelihatan, hanya angkanya yang kelihatan. Berantem tuh, saling menjelek-jelekkan di sosial media, terus kalau dia kepilih Anda langsung rezekinya baik. Tidak, PHO itu di mana-mana. Be very careful. Tuhan mengingatkan, sesungguhnya sebagian darimu adalah ujian bagimu. Itu. Super Pak Mario, terima kasih jawabannya. Baik, saya akan langsung berikan kesempatan untuk sahabat super yang hadir di studio bertanya kepada Pak Mario. Ya, silahkan Ibu.
Sebelumnya selamat malam Pak Mario, salam super. Oh ya, sip. Saya Amanda dari Tangerang. Ya, sip, Bu Amanda. Saya ingin menanyakan, saya seorang karyawan swasta dan saya memiliki teman kerja. Dia sudah memiliki pasangan dan mungkin hampir menikah. Tapi entah kenapa si laki-lakinya ini tiba-tiba mendekati saya dan terus Saya nggak mendekati tahu saya. kenapa. Iya, saya tidak tahu kenapa dia mendekati saya. Saya sudah melarang dia untuk jangan mendekati saya karena saya tahu dia sudah punya pasangan. Tapi lama-kelamaan dia terus mencoba terus dan tidak menyerah untuk terus mendekati saya. Dan sebagai wanita saya akhirnya ikut luluh juga. Oh. Ya. Dan saya akhirnya menjalin suatu hubungan dengan dia. Lama-kelamaan dalam menjalani hubungan, saya merasa pasangan dia yang sudah hampir menikah itu mulai mencurigai akan hubungan kita berdua. Oh, selama hubungan itu dia nggak tahu? Dia belum tahu. Dan di tengah hubungan itu saya sadar, saya tahu itu salah. Dan saya mengingatkan kepada laki-laki itu, sebaiknya kita sudahi saja karena ini semua salah. Tapi laki-laki itu meyakinkan dengan berkata, kamu tidak salah, cinta itu tidak pernah salah. Dia berkata seperti itu. Pertanyaan saya malam ini, apa yang seharusnya saya lakukan sebagai seorang perempuan? Karena saya sudah mengingatkan dia, tapi dia selalu meyakinkan saya sehingga mungkin saya percaya sampai sekarang. Terima kasih. Super. Ibu tetap berdiri, saya yang bertanya saja. Wanita itu wanita yang tidak baik atau baik? Wanita pasangan dia? Iya. Wanita baik dan saya juga mengenalnya cuma tidak dekat. Good. Dia berharap pasangannya setia. Ya, dan dia tidak akan bahagia kalau ada wanita, terutama yang dikenalnya, yang mengambil kekasihnya. Iya. Iya betul. Good. Nah, laki-laki yang sudah hampir menikah lalu bisa meninggalkan wanitanya, apakah memiliki kemampuan yang sama untuk melakukan itu kepada Anda? Belum tentu. Belum tentu. Berarti dia merasa lebih berhak menzalimi temannya. Betul, karena dia merasa akan dipilih dan dicintai lebih baik oleh laki-laki itu daripada wanita itu. Jadi hukum sebab akibat tidak berlaku untuk Anda. Berlaku. Good. Apa alasan laki-laki itu meninggalkan wanita yang akan dinikahinya lalu memilih Anda? Ya dia tidak memberikan alasan yang pasti ya. Cuman dia selalu meyakini kalau pendamping dia yang akan menikah itu sekarang kurang baik gitu. Jadi berubah kata dia gitu. Jadi sekarang dia mulai mendekati saya seperti itu. Good. Apakah dia juga berubah? Apakah yang laki-laki juga berubah? Iya. Iya. Dari mencintai, janji menikahi, lalu mencintai orang lain. Sekarang, apakah wanita yang ditinggalkannya itu berubah? Kita tidak tahu, tapi orang baik pun bisa berubah bagi orang jelek. Iya toh? Laki-laki itu sekarang sedang tidak baik. Jadi wanita itu baik, dilihatnya berubah. Lalu Anda dilihat sebagai sesuai baginya. Meninggalkan calon istrinya untuk Anda. Laki-laki baik nggak? Enggak. Tidak. Untuk wanita yang? Loh, harus begitu dong. Loh, di sini tadi ada ibu yang terbukti melanggar larangan orang tua. Lalu di sini ada orang tua namanya Bapak Mario Teguh. Memberitahu anakku, kau sedang bermain api. Tuh? Maka bermainlah api sambil berendam. Jangan pernah keluar. Apa yang akan Anda putuskan? Ya mungkin saya akan memutuskan hubungan ya. Mungkin untuk pertama mungkin sulit ya. Karena saya udah berusaha untuk menghindari tapi tetap dianya selalu mendekati saya gitu. Good. Terus nanti kalau Anda tersiksa dalam pernikahan yang ditinggalkannya, yang salah siapa? Diri saya sendiri. Good. Alasannya habis terlanjur sayang. Dengarkan lagi, terlanjur sayang bukan sayang.
Terlanjur cinta? Bukan. Sudah terlanjur terjebak, terlanjur committed, terlanjur cemar. Terlanjur kelihatan ubyang-ubyung sama laki-laki itu. Ini bukan pertanyaan, ini tadi permintaan tolong. Karena kalau dia betul-betul ingin menikahi laki-laki itu, dia tidak membuatnya terbuka. Dia sebetulnya minta tolong untuk tidak kembali ke dalam lingkaran itu. Karena sekarang ada nasihat dan disaksikan banyak orang. Dia membuat point of no return. Dia ini burning a bridge, jembatan itu loh. Dalam kehidupan ini banyak orang harus tahu jembatan mana yang dibiarkan utuh, mana yang harus dibakar. Ini sedang membakar jembatan. Supaya tidak masuk dalam hubungan yang salah. Ini permintaan tolong. Jadi bangun jembatan yang baik yang tidak perlu bakar. Supaya betul-betul kita maju dan tidak kembali lagi. Masa ibu ini tadi tidak cukup menjadi contoh? Ya? Dan ayahmu ini. Jangan kau sedihkan hatiku. Ya? Terima kasih. Baik, kami lanjutkan lagi dengan penanya berikutnya. Iya, silakan. Selamat malam Pak Mario, Selamat malam. salam super. Salam super. Nama saya Fitri Arafah. Ya. Saya ingin bertanya, saya kan punya mantan. Terus mantan saya udah punya pacar. Terus saya masih suka main sama mantan saya itu. Dan setiap mantan saya punya pacar pasti putus, apa saya bisa dibilang perusak hubungan orang. Tapi setelah putus itu saya nggak pacaran sama mantan saya itu. Pelan-pelan. Saya sudah mengenali ada tanda-tanda masalah begitu tanyanya gini. Saya kan punya pacar. Saya kan punya mantan. Nah, mantan saya ini pacaran. Saya suka main sama mantan. Terus mantan saya selalu putus. Apa saya ini PAO? Padahal saya nggak pacaran lagi sama mantan. Anda duduk di depan ada sate. Oke. Terus orang bilang, satenya tahu-tahu hilang. Terus Anda bilang, Anda makan sate saya? Enggak. Saya nggak makan sate. Lah Anda main sama mantan. Tapi mantan saya alasannya putus karena masih sayang sama saya. Sudah jelas mantan itu bilang mencintai Anda, masih main sama dia. Nasihati, coba. Apa nasihat Anda? Coba beritahu dia. Coba. Nasihat saya ya sebaiknya kalau emang itu udah mantan, walaupun hanya sekedar teman pun pasti adalah wanita yang tersakiti karena kita tidak tahu isi hati seseorang. Iya kan? Nah, sekarang nasihati dia. Nasihati dia. Coba berdiri. Coba nasihati dia, pakai mikrofonnya. Enggak, no comment saya. No comment aja. No comment. Kan dia didekati oleh laki-laki yang sudah hampir menikah. Apa nasihatnya Anda? Ya, jangan terlalu deket lah. Jangan terlalu dekat. Udah ngerti sekarang, nggak boleh dekat-dekat. Tahu, yang saya khawatirkan bukan dia dengan putus, bukan apa. Tapi Anda bisa nggak laku kawin. enggak, tapi saya udah. Dengarkan ini kata-kata ini. You bergaul dengan mantan. Laki-laki baik mau dekat nggak? Mau nggak? Mau? Mau? Mana laki-laki yang ikhlas menerima mana? Tapi saya udah punya pacar, cuma main biasa. Sudah punya pacar lagi. Sudah punya pacar masih main sama mantan yang jelas-jelas mencintainya. Ih, sekarang pacarnya dengar di TV ini.
Langsung dia bilang, lu, gue, in. Mohon maaf tadi kalau saya tegas sekali, tapi itu bukan hanya untuk Anda. Itu untuk semua wanita muda di Indonesia. Yang masih bermain-main dengan orang yang tidak akan dinikahinya. Itu menjauhkan laki-laki baik darinya. Padahal Anda sudah berdoa, dekatkan jodoh. Jodohnya pergi. Kalau begitu. Nah, jodoh yang dekat-dekat itu kan jodohnya orang. Iya. So, kalau gitu pikirkan yang baik. Jadi orang yang baik, ikhlas saja. Begini loh. Jadilah wanita yang baik. Yang bahasa diperbaiki. Jadi kalau bertanya begini, Pak Mario, saya punya mantan yang masih bermain-main dengan saya. Ya, main-main bekel kayak atau ini main. Ya, Anda tidak bisa menikah dengan calon gubernur kalau bicaranya gini, aku kan punya mantan. Iya toh? Ini bangunin suaminya tidur bilang, Mas, ini kan sudah siang. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Baik, masih ada waktu untuk kita bersama-sama dalam program ini. Anda jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar. Kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Orang yang takut kepada Tuhan gak akan berkhianat kepada Anda. Karena takut kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang berkhianat, mungkin dia katanya bertuhan, tapi dia tidak. Baik, masih saya lanjutkan di segmen terakhir. Melihat dari pertanyaan dua sahabat super di studio tadi, saya ingin bertanya satu hal kepada Pak Mario bicara mengenai kesetiaan. Ya, apakah orang yang pernah berkhianat terhadap pasangannya masih bisa dipercayai dan masih bisa setia, Pak? So, yuk kita lihat memes ini atas pertanyaan Mas Hilbram tadi. Orang yang setia kepada kebaikan tidak akan berkhianat. Oke, setia kepada kebaikan. Lihat ya, lihat logikanya, sederhana sekali. Kebaikan. Kebaikan itu terdiri dari dua hal. Satu, kebenaran. Yang disampaikan dengan santun. Orang baik itu benar dan santun. Itu orang baik. Oke? Orang salah, jahat, santun, penipu. PHO, santun. Lembut, dia datang. Dia telah berubah. Aku ini. Kalau di sini kan, saya kan cuman main. Lihat, kalau setia kepada kebenaran, itu pelajaran. Ilmu, oke? Setia kepada yang benar itu ilmu. Ada nggak orang ahli agama yang mencuri? Ada. Berarti yang dia ketahui hanya kebenaran, tapi dia tidak mempunyai kesantunan kepada Tuhan. Dia tidak hormat kepada Tuhan. Dia tahu itu benar, yang dilakukannya salah, nggak apa-apa. Kenapa? Dia nggak hormat kepada yang menyaksikan. Berarti kalau gitu, orang baik itu benar dan tahu dia disaksikan Tuhan, dia santun sekali kepada Tuhan. Bagaimana dia bisa kasar dan sombong sama orang, disaksikan Tuhan. Berarti orang yang tahu dirinya disaksikan oleh yang menurunkan kebenaran, tidak akan berkhianat. Nah, kenapa kok dia santun? Karena takut sama Tuhan. Itu sebabnya nasihat kuno berlaku. Jangan takut kepada orang yang takut kepada Tuhan. Jangan takut kepada orang yang takut kepada Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan gak akan berkhianat kepada Anda. Karena takut kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang berkhianat
Mungkin dia katanya bertuhan, tapi dia tidak bertuhan. Strong words Pak Mario. Strong words. Kita bisa masuk pada kesimpulan program ini Pak. Kesimpulannya, sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita lihat meme kita yang terakhir. Kesetiaan adalah pembangun kesetiaan pada belahan jiwamu, si garing jiwa. Jiwa dibelah dua, mirip nggak? Mirip. Tapi jangan gunakan kemiripan wajah sebagai tanda loh ya. Ada yang bilang wajah kita mirip. Tunggu apa lagi? Nah, belahan jiwamu tandanya setia. Nah, kalau kita mengharapkan kesetiaan pada belahan jiwa kita harus setia. Mana mungkin belahan yang sama, yang satu tidak setia, yang satu setia, tidak mungkin. Tuhan akan bilang ini. Kan Tuhan katakan, aku ciptakan manusia, segala sesuatu di alam ini berpasang-pasangan. Gak mungkin Tuhan salah pasangkan orang tidak setia dengan setia, kecuali yang baik maksa. Seperti ini tadi, dan calonnya ini. Anda aman loh, masih main-main terus. Oke? So, jika dia tidak setia, dengarkan ini wanita-wanita, be very smart. Laki-laki yang mengatakan, aku terpaksa tidak setia karena kamu sih. Pernah dengar nggak orang begitu? Laki-laki yang paling berbahaya adalah yang mampu berlaku tidak setia, lalu menyalahkan Anda sebagai sebab dari ketidaksetiaannya. Itu double jahat. So, sahabat-sahabat saya baik hatinya, yuk kita simpulkan. Kalau mau dapat pasangan hidup yang setia, apa yang kita harus lakukan? Setialah. Lalu Anda bilang, setia itu pedih, Om Mario. Betul? Betul? Ya, karena Anda setia kepada orang tidak setia. Jadi apa harus dilakukan? Kalau Anda ada hubungan kekasih yang tidak setia, apa yang harus dilakukan mulai sekarang? Ganti. Ada yang bilang gini, Pak Mario, bagaimana caranya saya menghadapi kekasih yang tidak setia? Jangan dihadapi, belakangi tinggal. Jangan jadi orang yang gampang diambil keuntungan darinya. Berarti apa? Iman itu penting, tapi kecerdasan juga perlu. Berapa kali di kitab suci diulangi kalau kamu berpikir. Kalau kamu tahu, kalau kamu berpikir, kalau kamu menggunakan akal. Jadi beriman saja tanpa membangun kecerdasan itu lemah sekali. Tidak cukup iman itu diwariskan dari orang tua, lalu ritualnya ditiru. Kita harus mengerti mengapa bertuhan itu penting. Mengapa menjadi orang benar itu penting, lalu mengapa kekuatan dari kebenaran itu harus dibangun melalui pribadi yang pengertiannya baik. Mengenai satu, kewajibannya, kedua, haknya. Itu. Terima kasih Pak Mario, super sekali. Kewajiban dan hak. Dulu kan kewajiban, baru meminta hak. Kami bertemu lagi dengan Anda minggu depan. Terima kasih Anda sudah bersama-sama dalam program ini selama 90 menit. Sampai nanti tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Setelah saya menonton Mario Teguh Golden Ways, pikiran saya lebih terbuka, saya lebih bersemangat dan menemukan cara lain dalam memperoleh kebahagiaan dalam hidup. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah saya nonton Mario Teguh Golden Ways, saya merasa lebih optimis untuk menjalani kehidupan ke depan dan saya lebih optimis untuk menata masa depan saya yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Mario Teguh, salam super. Setelah menonton acara Mario Teguh Golden Ways, saya merasa lebih termotivasi dan lebih semangat untuk menjalani hidup ini. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah saya menonton Mario Teguh Golden Ways, saya merasa senang, termotivasi dan berusaha ingin menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Mario Teguh, salam super. Setelah saya menonton Mario Teguh Golden Ways, saya merasa lebih terinspirasi dan lebih termotivasi. Terima kasih Pak Mario, salam super.